faktor. Di sini ada penjelasannya. Jika X min A adalah faktor dari fungsi F, maka sisa pembagian fungsi F dengan X min A tersebut adalah 0. Jadi intinya kalau misalkan dalam soal diketahui suatu pembagi, di mana katanya pembagi tersebut adalah faktor dari fungsi, maka tentu sisa pembagiannya ialah 0. Jadi kalau misalkan dia kan fungsi secara umum, kalau kita rumuskan ya, pembagian suku banyak itu kan dapat dirumuskan dengan fx sama dengan px. Px itu adalah pembaginya, dikali dengan hx yaitu hasilnya, ditambah dengan sisanya sx. Nah, seandainya ada suatu pembagi di mana dia merupakan faktor dari fungsi f, maka sudah pasti sisanya di sini ialah 0. Langsung aja ditulis 0 seperti itu. Dan di sini tetap ya, fx sama dengan px dikali hx ditambah 0. Kemudian kalau dalam suku banyak, pembagi kita buat menjadi sama dengan 0. Sehingga nanti di sini otomatis bakal 0 hasilnya. Jadi fokus kita ke fungsinya dengan ke sisanya saja. Untuk lebih jelas nanti akan dijelaskan dalam soal. Kemudian untuk teorema sisa itu sendiri, di sini saya jabarkan dua penjelasan. Yang pertama, jika pembaginya linear itu artinya pangkat dari suatu variabel tersebut, pangkat tertingginya ialah 1. Nah, maka sisa pembaginya ialah konstanta. Jadi, turunannya aja. Kalau pembaginya pangkat 1, maka sisa baginya ialah pangkat 0. Dimana kalau pangkat 0 itu adalah 1 atau konstanta. Sehingga di sini kan tadi sudah saya sampaikan bahwa kita buat pembaginya itu sama dengan 0. Karena di sini pembaginya adalah X min A, berarti kita buat X min A sama dengan 0. Berarti X-nya adalah A. Kita substitusikan nilai X ini ke dalam fungsinya. Sehingga di sini jadinya FA terus A dikurang A dikali dengan HA ditambah dengan C. C itu konstanta. Saya ambil dari kata konstanta, C ya, dalam bahasa Inggris. Nah, di sini A dikurang A adalah 0. 0 dikalikan berapapun hasilnya tetaplah 0. Maka di sini pastilah 0. Sehingga kesimpulan yang kita dapat adalah FA sama dengan C atau FA sama dengan konstantanya. Kemudian yang kedua, jika pembaginya kuadrat berarti pangkat tertinggi dari variabel tersebut ialah berpangkat 2. Nah, kenapa di sini saya tulisnya X min A, X min B? Ini sudah merupakan faktor dari persamaan kuadratnya ya. Jadi seandainya di sini saya tuliskan persamaan kuadratnya yaitu X kuadrat min 3X plus 2, maka ini kan pembaginya ya. Maka pembaginya ini harus kita buat sama dengan 0. X kuadrat min 3X plus 2 sama dengan 0. Nah, ini kita cari faktornya. Berapa? Pastilah nanti ada 2 ya akar-akarnya. Nah, makanya di sini saya misalkan dengan X dikurang A dikali dengan X kurang B. Sisa pembaginya pastilah linear. Jadi kalau pembaginya pangkat 2, maka sisa baginya pangkat 1. Kalau pembaginya pangkat 1, maka sisa baginya ialah pangkat 0 atau konstanta. Kalau pembaginya pangkat 3, maka sisa baginya ialah pangkat 2. Begitu pula seterusnya.
Jadi tidak terpatok pada dua hal ini saja ya. Ini dan seterusnya pokoknya. Lanjut. Kita masuk ke soalnya di sini. Diketahui polinomial Px dibagi oleh x min 2 dan x plus 5. Berturut-turut diperoleh sisa 8 dan 29. Tentukan sisa bagi polinomial Px oleh x kuadrat tambah 3x min 10. Sebenarnya untuk soal yang saya paparkan ini sudah ada di buku PR. Kalau kalian udah punya buku PR-nya ya. Di buku PR di halaman 26-27. Bisa kalian buka di sana. Nah, tapi kalau yang saya akan jelaskan di sini, saya akan menjelaskan berawal dari perumusannya. Jadi nggak langsung fx sama dengan berapa, nggak. Kita mulai ya. Nah, kita tahu bahwa kalau perumusan dari pembagian polinomial atau suku banyak ialah fx sama dengan px dikali dengan hx hasil ditambah dengan sisanya sx. Kemudian kita uraikan terlebih dahulu dari yang diketahui pada soal. Yang pertama, diketahui polinomial Px dibagi oleh x min 2. Nah, polinomial Px di sini maksudnya adalah fungsinya. Jadi fungsi itu nggak mesti harus simbolnya fx terus, nggak mesti. Bisa Px, bisa Gx, bisa Hx, dan seterusnya. Nah, jadi jangan terkecoh ya. Px di soal dengan Px pada perumusan. Kalau Px pada perumusan ini maksudnya adalah pembagi. Kalau Px pada soal maksudnya adalah fungsinya. Berarti Px di sini saya tuliskan di awal, yaitu Px sama dengan pembaginya siapa? Katanya dibagi oleh x min 2. Oke, berarti pembaginya adalah x min 2. Sama dengan x min 2 dikali dengan hasilnya. Hasilnya diketahui nggak pada soal? Tidak diketahui. Berarti kita tulis hx. Kemudian untuk sisanya itu sendiri katanya adalah 8 untuk yang x min 2 ya. Karena di sini 8-nya dalam keadaan positif, berarti positif 8 gitu. Jadi nggak mesti harus positif terus kok, bisa negatif, tergantung sisanya katanya berapa. Kalau sisanya katanya min 8, berarti ditulisnya min 8. Tapi berhubung di sini tidak ada minnya, berarti tandanya positif 8. Kemudian kita buat pembaginya sama dengan 0 seperti yang tadi saya sampaikan. Karena pembaginya di sini adalah x min 2, x min 2 sama dengan 0. Berarti x-nya adalah 2, pindah ruas aja. Nah, ganti setiap ketemu x di sini diganti menjadi 2. Sehingga di sini dapatlah P2 sama dengan 2 dikurang 2 dikali dengan H2 ditambah 8. 2 kurang 2 adalah 0. 0 dikali H2 adalah 0 ya kan? Berarti tersisalah di sini P2 sama dengan 8. Karena 0 ditambah 8 adalah 8. Kemudian selanjutnya yang kedua, katanya Px lagi dibagi oleh x plus 5. Berarti pembaginya adalah x plus 5 dikali dengan hx-nya, hasilnya tidak diketahui, maka saya tulis hx. Kemudian sisanya katanya adalah 29, berarti positif 29. Kemudian sama seperti yang tadi, kita buat pembaginya sama dengan 0, sehingga x-nya adalah min 5.
karena X plus 5 sama dengan 0. Kalau pindah ruas jadinya X sama dengan min 5. Berarti setiap ketemu X diganti jadi min 5. Jadinya di sini adalah P min 5 sama dengan min 5 ditambah 5 dikali dengan H5 ditambah 29. Min 5 tambah 5 adalah 0. 0 dikali H5 adalah 0. 0 tambah 29 adalah 29. Berarti di sini kesimpulannya adalah P min 5 sama dengan 29. Kemudian yang ketiga, katanya di sini adalah Px sama dengan tentukan sisa bagi polinomial Px oleh x kuadrat tambah 3x min 10. Berarti x kuadrat tambah 3x min 10 ini adalah pembaginya. Oke, maaf. Karena tidak muat berarti saya tulis di bawahnya saja. Karena hasilnya tidak ada, berarti saya tulis HX ditambah dengan sisanya. Nah, sisanya di sini tidak ditentukan berapa, bahkan itu yang ditanya ya. Tapi kita bisa ancang-ancang mencari tahu sendiri. Di sini pembaginya pangkat 2, berarti sisanya otomatis adalah pangkat 1. Nah, pangkat 1 berarti AX plus B ya. Atau saya boleh misalkan selain dengan A dan B yaitu PQ aja, PX plus Q. Ini adalah sisanya. Atau boleh juga AX plus B dan lain sebagainya, terserah kalian mau menggunakan variabel apa. Tapi yang jelas yang harus kalian ketahui bahwa P di sini itu bukan fungsi P yang dimaksud dalam soal, bukan. Ini hanya pemisalan variabel aja sembarang. Nah, setelah sudah seperti ini, sekarang kita faktorkan terlebih dahulu x kuadrat plus 3x min 10. Nah, untuk pemfaktoran itu sendiri bisa kalian menggunakan rumus, bisa juga secara langsung. Kalau secara pakai rumus berarti gimana caranya? Berarti rumus ABC ya. Kalau bisa kalian searching di Google, yaitu min B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Tapi di sini saya menggunakan langsung aja. Kalau yang belum ngerti cara mencari akarnya, boleh di searching di Google atau YouTube lainnya. Nah, sudah saya dapatkan akar-akarnya di sini. Yang lainnya saya tulis kembali. Kalau sudah seperti ini, bisa kita tentukan satu persatu. Karena di sini ada 2 akar, artinya kita masukkan secara satu persatu. Yang pertama, buat x min 2-nya ini sama dengan 0. Berarti didapatlah x sama dengan 2. Berarti sekarang ketika kalian ketemu dengan x, ganti jadi 2. Jadinya P2 sama dengan 2 dikurang 2 dikali dengan 2 ditambah 5 dikali dengan H2 ditambah dengan 2P plus Q. Nah, 2 kurang 2 di sini adalah 0. 0 dikalikan berapapun ini hasilnya adalah 0. Berarti ini 0. Tinggal 0 ditambah 2P plus Q, ialah 2P plus Q. Berarti di sini saya tulis P2 sama dengan 2P plus Q.
Tapi P2 kan diketahui ya, yaitu 8. Artinya kita ganti P2 di sini menjadi 8. Jadinya didapatlah 8 sama dengan 2P plus Q. Lanjut yang berikutnya, yang X plus 5 sekarang. Kita buat X plus 5 sama dengan 0. Berarti didapatlah X sama dengan min 5. Berarti setiap ketemu X ganti menjadi min 5. Jadinya P min 5 sama dengan min 5 dikurang 2 dikali dengan min 5 ditambah 5 dikali dengan H min 5 ditambah dengan min 5P plus Q. Nah, P min 5 di sini sudah diketahui ya, yaitu adalah 29. 29 sama dengan min 5 min 2 adalah min 7. Tapi di sini kan min 5 tambah 5 0 ya. Ini adalah 0. 0 dikalikan min 7 pastilah 0. Dikalikan dengan H min 5 pastilah 0. Berarti sekarang 0 ditambah dengan min 5P plus Q, yaitu min 5P plus Q. Nah, karena yang ditanyanya adalah sisa bagi, di mana tadi sudah kita misalkan dengan PX plus Q, artinya kita mau mencari nilai P dan nilai Q. Nah, dari dua hal yang sudah kita dapat ini, tinggal kita eliminasi atau substitusi, terserah kalian. Kalau saya lebih baik eliminasi. Jadi 2P plus Q sama dengan 8, dieliminasi dengan min 5P plus Q sama dengan 29. Nah, supaya salah satu variabelnya ada yang 0 ketika dioperasikan, maka operasi yang harus kita terapkan di sini apa? Kira-kira pengurangan atau penjumlahan? Pengurangan. Kalau pengurangan nanti Q kurang Q 0 kan ya? Nah, itulah makanya kita mengambil operasi pengurangan. Kalau ruas kiri dikurangkan, maka ruas kanan perlakuan juga sama dikurangkan juga. Min 2P dikurang min 5P. Jadinya jadinya 7P. Kalau kalian bingung, kalian jabarin aja. 2P dikurang min 5P. Nah, ini nggak boleh langsung, jadinya pakai tanda kurung. Sementara tanda kurung di sini mengartikan operasi kali. Jadinya 2P min kali min adalah plus. 2P plus 5P yaitu 7P. Berarti di sini 7P. Q kurang Q adalah 0 ya. 0 di sini nggak saya tulis. 8 kurang 29 adalah min 21. Berarti P-nya adalah min 21 dibagi 7, yaitu min 3. Kemudian untuk mencari Q, di sini saya akan menggunakan substitusi saja. Pilih salah satu persamaan, boleh pakai min 2P plus Q sama dengan 8, atau boleh juga pakai min 5P plus Q sama dengan 29. Di sini misalkan saya menggunakan yang 2P plus Q. 2P plus Q sama dengan 8, kita ganti nilai P-nya menjadi min 3. Sehingga 2 dikali min 3 ditambah Q sama dengan 8. 2 kali min 3 adalah min 6. Min 6 ditambah Q sama dengan 8. Q-nya adalah 8 ditambah 6. Berapa? Q sama dengan 14. Berarti sisanya, kan tadi kita simbolkan dengan SX ya. SX sama dengan PX plus Q. Berarti P-nya adalah min 3, min 3X plus Q-nya adalah 14, positif 14. Inilah jawabannya. Lanjut berikutnya untuk nomor 2. Next. Bentuk umum dari pembagian suku banyak tadi jangan lupa, yaitu fungsi f atau fx sama dengan pembaginya yaitu px dikali dengan hasilnya yaitu hx ditambah dengan sisanya. Nah, diketahui polinomial fx dibagi dengan x plus 1 bersisa 8. Kalian jangan bingung-bingung kalau tentang suku banyak. Tinggal kalian jabarin aja
satu persatu terlebih dahulu, nanti baru dipikirkan gimana caranya. Untuk penjabarannya itu sendiri yaitu dari yang pertama fx dibagi x plus 1, berarti x plus 1 di sini adalah pembaginya, dikali dengan hx nya kita nggak tahu berapa, kita tulis tetap hx, hasilnya ditambah dengan sisanya, katanya 8, ditulis positif 8. Kemudian yang kedua, fx sama dengan dibagi x min 3, berarti pembaginya adalah x min 3, kemudian dikali dengan hasilnya kita nggak tahu berapa, ditulis tetap hx, ditambah dengan sisanya yaitu positif 4. Kemudian fungsi g ya, di sini fungsi g katanya. Fungsi g berarti gx sama dengan pembaginya ialah x plus 1, kemudian bersisa min 9. Lanjut berikutnya lagi, fungsi g lagi dibagi dengan x min 3 dikali dengan hasilnya yaitu hx ditambah dengan sisanya yaitu katanya 15, positif 15. Nah, terus katanya jika hx sama dengan fx dikali gx, boleh kita tulis di sini. Katanya oke. Di sini ada fungsi lain lagi ya, namanya hx. Berarti kita ganti aja supaya nggak bingung. Boleh ini diganti jadi h1 ke atau h2 ke. Pokoknya yang membedakan antara fungsi h dengan hasil. Misalkan saya tulis hs saja, hsx nah seperti ini. Terus katanya tadi bahwa hx itu sama dengan fx dikali fungsi g. Nah, di sini kita kerjakan yang bisa dikerjakan terlebih dahulu. Untuk yang pertama, fx sama dengan x plus 1 dikali hasil ditambah 8. Ini kita buat seperti biasa, penyebutnya sama dengan 0. Berarti kalau penyebutnya adalah x plus 1, pembagi. Kita buat pembaginya sama dengan 0. Kalau di sini pembaginya adalah x plus 1, maka x-nya adalah min 1. Berarti kita ganti x menjadi min 1. Jadinya f min 1 dikali atau sama dengan min 1 tambah 1 adalah 0. Nggak perlu saya tulis lagi ya di sini ya, saya singkat aja. 0 dikali hasil adalah 0 juga. Kemudian 0 di sini ditambah 8 adalah 8. Kemudian yang kedua, di sini pembaginya adalah x min 3, maka x-nya sama dengan 3. Berarti dibuat di sini f3 sama dengan, ini udah pasti 0, 3 kurang 3 0, dikali dengan hasil adalah 0 juga, ditambah 4 adalah 4. Kemudian untuk fungsi g, berarti g min 1. Sama saja ya caranya ya. Berarti sama dengan min 9. Kemudian di sini g 3 sama dengan 15. Nah, setelah didapatkan seperti ini, kita coba kali ya supaya mendapatkan fungsi h.
Katanya kan Hx sama dengan Fx dikali Gx. Berarti kalau saya mau mencari, ini kan sama-sama ada kesamaan ya, ini sama-sama min 1, kemudian ini sama-sama 3x-nya. Berarti kalau saya mau mencari H1, ini didapat dari F-1 dikali dengan G-1. Berapa nih hasilnya? F-1-nya adalah 8, dilihat di sini nih. Kemudian G-1-nya adalah min 9. Berarti 8 dikali dengan min 9, yaitu min 72. Sementara untuk H3 sama dengan didapat dari F3 dikali dengan G3. F3-nya adalah 4 di sini, G3-nya adalah 15. 4 kali 15 adalah 60. Nah, setelah sudah didapat, sekarang kita lihat yang di soalnya. Tentukan sisa bagi Hx, berarti fungsinya adalah Hx, sama dengan pembaginya adalah x kuadrat min 2x min 3, x kuadrat min 2x min 3 dikali dengan hasilnya. Ingat hasilnya tadi kita simbolkan dengan HS ya, biar agak beda dengan fungsi yang dimaksud pada soal, ditambah dengan sisanya. Nah, sisanya bisa kita tentukan. Di sini pembaginya adalah pangkat 2, berarti sisanya adalah pangkat 1. Misalkan saya pakai P dan Q lagi deh, Px plus Q. Nah, ini kita faktorkan terlebih dahulu. Jadinya Hx sama dengan ini ya, hasil faktornya, akar-akarnya yaitu min 1 dengan 3. Kemudian dikali hasilnya ditambah dengan sisanya yaitu Px plus Q. Nah, di sini kita buat pembaginya sama dengan 0 karena ada 2 akarnya. Kita satu persatukan. Kalau di sini x plus 1 sama dengan 0, maka x-nya adalah min 1. Berarti H-1 sama dengan min 1 tambah 1 ya. Di sini saya langsung aja ya. Min 1 tambah 1 adalah 0. 0 dikali, atau saya tuliskan deh di sini. Min 1 ditambah 1 dikali dengan min 1 min 3 dikali dengan HS min 1 ditambah dengan min 1P atau min P plus Q. Jadinya di sini H min 1 sama dengan, ini udah pasti 0. Kan min 1 tambah 1 adalah 0, 0 dikalikan berapapun hasilnya 0. 0 ditambah min P plus Q adalah min P plus Q. Tapi kan H-1-nya sudah diketahui ya, yaitu adalah min 72. Masukkan. Ganti jadi min 72. Kemudian yang kedua, pembaginya x min 3, berarti x-nya adalah 3. H3 sama dengan 3 ditambah 1 dikali dengan 3 min 3 dikali dengan hasilnya ditambah dengan P3 yaitu 3P plus Q ya. H3 berapa? H3 di sini ialah 60. Berarti 60 sama dengan, ini sudah pasti 0. 0 ditambah 3P plus Q adalah 3P plus Q.
Nah, setelah itu kita eliminasi lagi. Kalau saya eliminasi min P plus Q sama dengan min 72 dengan 3P plus Q sama dengan 60. Operasi yang berlaku apa nih? Kurang, supaya variabelnya ada yang habis. Min P dikurang 3P yaitu min 4P. Q dikurang Q adalah 0. Nolnya nggak perlu saya tulis. Min 72 dikurang 60 adalah min 132 ya. Maka P yang didapat ialah min 132 dibagi min 4, yaitu 33. Nah, kita mencari Q-nya. Pilih salah satu persamaan, terserah. Misalkan saya mau pakai yang min P plus Q. Min P plus Q sama dengan min 72. Ganti P-nya menjadi 33. Jadinya min 33 plus Q sama dengan min 72. Maka Q di sini adalah min 72 ditambah dengan 33, yaitu min 39. Nah, ya udah, berarti kalau ditanyanya adalah sisa baginya, tadi kan kita simbolkan dengan SX ya. Berarti SX sama dengan, langsung saja 33X min 39. Karena kan ini PX plus Q. P-nya adalah 33, Q-nya adalah min 39. Next. Diketahui polinomial fx berderajat 3. Kalau berderajat 3 artinya pangkat tertingginya adalah 3. Misalkan kita tuliskan saja langsung fx sama dengan kurang lebih seperti ini nanti bentuknya, ax pangkat 3 ditambah dengan bx kuadrat ditambah cx ditambah d. Kemudian sisa bagi polinomial fx oleh x kuadrat tambah x min 2 adalah 2x min 1. Oke, kita masukkan ke bentuk perumusannya tadi ya, perumusan pembagian suku banyak. Kalau langsung jadinya fx sama dengan pembaginya adalah x kuadrat tambah x min 2 dikali dengan hasilnya ditambah dengan sisanya. Katanya adalah 2x min 1. Oke, kita faktorkan terlebih dahulu. Akar-akarnya adalah 1 dengan min 2. Selebihnya ditulis ulang. Kemudian kita buat pembaginya sama dengan 0, sehingga di sini didapatlah bahwa x-nya adalah 1, positif 1. Ganti x-nya jadi positif 1. Jadinya f1 sama dengan, ini udah pasti 0 karena 1 kurang 1 adalah 0. 0 dikalikan berapapun hasilnya tetaplah 0. Nah, terus 0 ditambah 2x min 1. Jangan lupa x-nya diganti jadi 1. Jadinya 2 kali 1 adalah 2, dikurang 1 adalah 1. Kemudian yang kedua, x-nya adalah min
min 2. Dari penyebutnya ya, maaf, bukan penyebut, pembagi. F min 2, ini min 2 min 1 dikali min 2 ditambah 2 dikali dengan H min 2 ditambah 2 dikali min 2 dikurang 1. Ini udah pasti 0 karena min 2 tambah 2 adalah 0. 0 dikalikan berapapun hasilnya tetap 0. Yang di sini ialah 2 kali min 2 adalah min 4. Min 4 dikurang 1 adalah min 5. 0 dikurang 5 adalah min 5. Berarti sini sama dengan min 5. Kemudian katanya lagi fungsi f dibagi oleh x kuadrat ditambah x min 3 dikali dengan hasil ditambah dengan sisanya yaitu 3x min 3. Nah, kalau misalkan kita cari faktor dari x kuadrat tambah x min 3, ini nggak nemu ya kalau bilangan bulat. Dia akar-akaran. Sehingga di sini kita gunakan x-nya yang sama dengan yang sebelumnya, yaitu yang ini. Kalau ini kan x-nya adalah 1 ya, dengan x-nya adalah min 2. Nah, kita gunakan ini ke yang pernyataan ketiga. Sehingga di sini jadinya F1 sama dengan, masukin 1 kuadrat ditambah 1 dikurang 3 dikali dengan H1 ditambah 3 dikali 1 min 3. Dapatnya di sini adalah F1 diketahui ya, yaitu adalah 1. 1 kuadrat 1 kuadrat tambah 1 adalah 2, 2 kurang 3 adalah min 1 kali H1 adalah min H1 ditambah 3 kali 1 adalah 3, 3 kurang 3 adalah 0, ditambah 0, ya udah, berarti min H1. Kemudian yang berikutnya F min 2 sama dengan min 2 kuadrat. Langsung aja ya, saya tulis 4 dikurang 2 min 3. Sesuaikan dengan yang di sini. Ganti x-nya menjadi min 2 semua. Dikali dengan H min 2 ditambah dengan 3 kali min 2 adalah min 6 dikurang 3. Didapatlah di sini F min 2 kan sudah diketahui yaitu adalah min 5. Masukin min 5 sama dengan 4 kurang 2 adalah 2, 2 kurang 3 adalah min 1. Min 1 dikali H min 2 adalah min H min 2. Min 6 dikurang 3 adalah min 9. Atau ini bisa kita sederhanakan, min 9 diubah posisi, dipindahin ruas ke kiri, jadinya min 5 ditambah 9 ya, min 5 tambah 9 adalah 4. Berarti 4 sama dengan min H min 2. Nah, karena di sini kita tidak menemukan solusi, bingung apalagi yang harus dikerjakan.
Maka di sini kita misalkan saja hasilnya misal Hx itu adalah, nah gimana kita memperkirakan untuk bentuk umum Hx-nya itu sendiri? Nah gini, tadi kan katanya polinomial atau suku banyak dari fungsi f ini kan adalah berderajat 3. Yang ini ya, berderajat 3. Kemudian dia fungsi f ini dibagi dengan suku banyak juga yang berderajat 2. Ya enggak, berderajat 2 masing-masing. Berarti ketika berderajat 3 dibagi dengan berderajat 2, atau kita ambil deh pangkat tertingginya aja, x pangkat 3 dibagi dengan x pangkat 2, maka menghasilkan apa? X kan ya, dimana ini kan merupakan hasil kan? Dia kan hasil dari x pangkat 3 dibagi dengan x pangkat 2, itu adalah x pangkat 1. Artinya untuk bentuk umum dari hasilnya ini sendiri, pangkat tertingginya adalah pangkat 1. Berarti saya misalkan dengan A aja deh, AX plus B, biar membedakan antara sisa. Kalau sisa kan tadi saya misalkan dengan PX plus Q terus. Sekarang kalau hasil adalah AX plus B. Berarti yang tadinya 1 sama dengan min H1, atau saya tulis ulang lagi aja, tadinya kan didapatlah 1 sama dengan min H1 dan min 5, 4 ya, 4 sama dengan min H min 2. Maka ini sama saja dengan 1 sama dengan min, nah ganti x-nya menjadi 1, yang di sini ganti x-nya menjadi 1, sehingga kan jadinya H1 ya. H1 sama dengan A plus B. Ya udah masukin aja ke sini. Jadinya H1 adalah A plus B min A plus B. Kenapa kita menggunakan tanda kurung? Karena di sini H1-nya lebih dari 1 digit alias 2 digit, yaitu A dan B. Makanya saya menggunakan tanda kurung. Atau nggak pakai tanda kurung, langsung dioperasikan juga nggak masalah, bebas. Jadinya di sini pun jadinya 1 sama dengan min A min B. Perkalian distributif ya. Kemudian lanjut yang 4 sama dengan min H min 2. Nah, ganti X-nya di sini menjadi min 2. Sehingga jadinya min 2A plus B. Jadinya 4 sama dengan min 2A plus B. Sehingga dapatlah 4 sama dengan min kali min adalah positif 2A, min kali positif B adalah min B. Nah, ini kita eliminasi supaya dia habis, berarti operasinya adalah tambah. 1 tambah 4 adalah 5. 5 sama dengan min A ditambah 2A adalah A, min B. Oh maaf, bukan tambah ya, tapi pengurangan. Di sini kita kurang. 1 dikurang 4 adalah min 3, sama dengan min A dikurang 2A adalah min 3A, min B dikurang min B adalah 0. Maka A-nya di sini adalah min 3 dibagi min 3, yaitu 1. Dapatlah A-nya sama dengan 1.
Kalau A-nya 1, maka B-nya adalah substitusi aja. Misalkan kita substitusi ke sini. Sehingga didapatlah 1 sama dengan min A ya, jadinya min 1 dikurang B. Berarti B-nya sama dengan min 1 dikurang 1, yaitu B-nya adalah min 2. Nah, kita sudah dapat hasilnya. Sekarang kita tentukan polinomial fx-nya, fungsi f. Kita masukin. Kita misalkan menggunakan yang pertama aja. Boleh yang pertama, boleh yang kedua. Misalkan saya mau menggunakan yang ini ya. Atau yang ini deh, yang ini aja. Jadinya fx sama dengan x kuadrat ditambah x min 2 dikali dengan hx. H-nya tadi sudah kita cari ya. Karena hx adalah ax plus b, ya udah. Artinya di sini A-nya adalah 1, 1x, B-nya adalah min 2 atau x min 2 dikali dengan x min 2 ditambah dengan sisanya di sini adalah 2x min 1. 2x min 1. Ini kalikan secara distributif yang ini. Kalikan ya. Kalau saya kalikan dapatlah x pangkat 3 ditambah x kuadrat min 2x min 2x kuadrat min 2x plus 4, kemudian belum lagi ditambah dengan yang sisanya, yaitu katanya 2x min 1 yang ini. Nah, kita operasikan yang sesama ya. X pangkat 3 tidak ada, yang sama x pangkat 2 x kuadrat dikurang 2x kuadrat adalah min x kuadrat. Kemudian min 2x dikurang 2x ditambah 2x adalah min 2x ya. Kemudian yang konstantanya di sini adalah 4 dikurang 1, yaitu positif 3. Jadi intinya suku banyak fungsi f yaitu adalah yang ini.